Ya, perkenalkan, nama saya Prisna Petipeluhu, NIM B18139. Ya, di sini saya akan presentasikan tugas saya, yaitu tentang penyuluhan perawatan tali pusat. Penyuluhan perawatan tali pusat, mata ajar keperawatan anak, pokok bahasan perawatan tali pusat, subpokok bahasan cara perawatan tali pusat, sasaran keluarga pasien, waktu 30 menit, hari tanggal 13 Februari 2021, tempat ruang Nifas, penyuluh Risna Petipeluhu. Pertama, tujuan penyuluhan umum. Setelah selesai mengikuti penyuluhan kesehatan tentang perawatan tali pusat selama 30 menit, peserta penyuluhan mampu mendemonstrasikan cara perawatan tali pusat. Yang kedua, tujuan penyuluhan khusus. Setelah selesai mengikuti penyuluhan, peserta mampu menyebutkan pengertian perawatan tali pusat, menyebutkan tujuan perawatan tali pusat, menyebutkan alat-alat dan bahan perawatan tali pusat, dan yang keempat, menyebutkan tanda-tanda infeksi tali pusat, menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam perawatan tali pusat. Berikut metode yang terbagi atas 3. Yang pertama, ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Yang berikut media dan alat. Media dan alat yaitu ada 6. Yang pertama, leaflet, kedua, boneka bayi, yang ketiga, air hangat, 4, kapas, 5, kasa steril, 6, sarung tangan steril. Yang kelima itu materi yang terlampir. Yang berikut kegiatan penyuluhan. Yang berikut media dan alat. Ada 6. Yang pertama, leaflet, kedua, boneka bayi, yang ketiga, air hangat, 4, kapas, kasa steril, dan sarung tangan steril. Yang kelima, materi atau terlampir. 6. Kegiatan penyuluhan. Ya, kita bisa lihat pada tabel di atas. Nomor yang pertama, waktu 3 menit. Kegiatan terbagi atas 2, penyuluhan dan peserta. Penyuluhan, pembukaan: A, salam, B, perkenalan, C, menjelaskan tujuan, D, menyebutkan materi yang diberikan. Kemudian peserta menjawab salam, memperhatikan, berpartisipasi. Contoh yang kedua, nomor 2, 15 menit, penyuluhan, menjelaskan materi tentang pengertian perawatan tali pusat, menjelaskan tentang tujuan perawatan tali pusat, menjelaskan alat dan bahan untuk perawatan tali pusat, mendemonstrasikan cara perawatan tali pusat, menjelaskan tanda-tanda infeksi, menjelaskan hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tali pusat. Kemudian peserta memperhatikan dan mendengar penyuluh dengan ceramah, menanyakan hal-hal yang belum jelas, memperhatikan jawaban dari penyuluh. Contoh yang ketiga, waktu 15 menit. Penyuluh evaluasi, menanyakan kepada peserta tentang materi yang disampaikan. Peserta menjawab pertanyaan. Contoh yang keempat, waktu 2 menit. Penyuluh terminasi, mengucapkan terima kasih kepada peserta, mengucapkan salam penutup, peserta mendengarkan dan menjawab salam. Lampiran perawatan tali pusat. A, pengertian. Perawatan tali pusat adalah tindakan perawatan pada tali pusat bayi baru lahir sejak dipotong tali pusat atau kering dengan tujuan untuk mencegah infeksi tali pusat bayi dan mempercepat penyembuhan luka bekas pemotongan tali pusat. Pendapat lain mengatakan bahwa perawatan tali pusat adalah suatu aktivitas pemeliharaan tali pusat sampai tali pusat mengering dan lepas dengan spontan untuk menjaga kebersihan tali pusat dan mencegah terjadinya infeksi pada potongan tali pusat. Perawatan tali pusat harus hati-hati karena sebelum puput memerlukan perawatan ekstra. Tali pusat bayi baru lahir umumnya berwarna kebiruan dan panjang sekitar 2,5 sampai
5 cm sesudah dipotong. Berikut B. Tujuan. Tujuan itu dari perawatan tali pusat ada 4, yaitu yang terbagi atas 4. Yang pertama, mencegah terjadinya infeksi, mempercepat proses pengeringan tali pusat, mempercepat proses terlepasnya tali pusat, mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir, karena penyakit ini disebabkan karena masuknya spontan kuman tetanus ke dalam tubuh melalui tali pusat, baik dari alat steril, pemakaian obat-obatan berupa bubuk, daun-daunan yang ditaburkan ke tali pusat sehingga dapat mengakibatkan infeksi. C. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan tali pusat yaitu yang terbagi atas 4, kapas, air hangat, kaca steril, dan sarung tangan steril. D. Cara perawatan tali pusat. Perawatan pertama, cuci tangan dan sabun sampai bersih dan keringkan dengan handuk bersih. 2. Turunkan sedikit bagian atas popok agar tidak bersentuhan dengan tali pusat. Buka bulatan pada tali pusat yang akan diganti dengan lembut dengan hati-hati. Bersihkan tali pusat di daerah sekitar tali pusat menggunakan kapas yang basah air hangat dengan lembut dan hati-hati. Keringkan tali pusat dan balut kembali dengan kaca steril. Waktu perawatan tali pusat yang pertama habis mandi pagi atau sore. Waktu-waktu bisa bulatkan tali pusat basah oleh air kencing atau kotoran bayi. Lakukan sampai tali pusat kering. Tanda-tanda infeksi tali pusat. Pertama, pangkal tali pusat atau sekitarnya berwarna merah atau bengkak. 2. Keluar cairan yang berbau dan bernanah. 3. Ada darah yang keluar terus-menerus. Yang keempat, kejang. Yang kelima, bayi mengalami demam. Yang kesembilan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan tali pusat yang terbagi atas 6. Yang pertama, jangan menggunakan plester dan membalut tali pusat, baik karena dapat menyebabkan iritasi daerah tali pusat. Yang kedua, daerah tali pusat dan sekitarnya harus selalu bersih dalam keadaan kering dan bersih. 3. Jangan mengoleskan alkohol atau betadin pada tali pusat karena akan menyebabkan tali pusat menjadi lembab. Yang keempat, lipatlah popok di bawah puntung tali pusat. Yang kelima, bila terdapat tanda-tanda infeksi tali pusat seperti kemerahan atau mengeluarkan nanah atau darah berbau, segera hubungi petugas kesehatan. Keenam, jangan membungkus tali pusat atau mengoleskan bahan atau ramuan apapun ke putung tali pusat. Ya, itulah tugas saya. Terima kasih.